Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, kelanjutan dari video kemarin ya. Kasus kulkas 2 pintu, freonnya itu habis ya. Freon habis itu ada kemungkinan disebabkan oleh bocor ya untuk di bagian jalur pipa. Nah, ini kelanjutan dari video kemarin. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengetahui titik kebocoran pada area perpipaan ya. Bocornya itu di mana? Nanti saya akan berikan tutorialnya. Karena kalau misalkan kita nggak ketemu titik bocornya, meskipun diisi freon, nanti bakalan habis lagi ya. Jadi sebelum diisi freon, pastikan cari titik bocornya dulu. Kalau misalkan nggak ada, baru diisi freon ya. Nah, caranya mencari titik kebocoran ya. Nah, yang pertama, ini kan udah saya potong nih. Jalur hisap udah saya potong, freonnya nggak ada ya. Jalur hisap kita potong, dan juga jalur kondensor juga kita potong juga. Di sini kita potong, dua-duanya kita potong ya. Nah, ini kita potong. Ini kita akan cari tahu titik bocornya. Karena ini kulkasnya ini juga lumayan lama, cukup lama dibiarkan rusak ya. Takutnya nanti ada yang korosif ataupun ada yang bocor. Nah, oke, di sini untuk jalur perpipaan udah kita potong. Di bagian jalur hisap kita potong, di bagian jalur kondensor juga kita potong. Nah, sekarang kita cek juga untuk di bagian jalur filter. Nah, ini filter juga sama, nantinya kita bakalan potong. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kondensor kita potong, dan juga di bagian filter juga sama, kita potong juga. Nah, seperti ini. Lalu apalagi? Selanjutnya baru kita las ya. Kita las. Nah, untuk di bagian jalur kapiler yang saya potong tadi, yang ini kita dilas ya. Oke, jadi tadi untuk di bagian jalur, oke, tadi nggak sempat kerekam ya. Di sini saya jelaskan tadi jalur kapiler yang menuju ke filter ini kita potong. Nah, habis kita potong baru kita las ya, las buntu. Dua-duanya kita las buntu, di bagian kapiler buntu, di bagian filter juga kita las buntu. Selanjutnya kita pasang satu buah pentil ya di bagian jalur hisap. Selanjutnya apalagi, kita pasang juga di bagian jalur kondensor. Pentilnya juga kita pasang di bagian jalur kondensor. Oke, di sini untuk pentilnya udah kita pasang ya, jalur hisap dan jalur kondensor. Selanjutnya kita tes menggunakan press. Tadi malam padam ya, sekarang kita lanjutkan pagi hari, tinggal kita press ya, Nah, untuk pengepresannya, ini manifold kita masukkan sini kan. Oke. Nah, di sini kita masukkan di jalur hisap. Ini jalur hisap, pipa hisap. Lalu yang satunya ini kita masukkan ke pipa tekan atau pipa kondensor ya. Nah, seperti
seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba hidupkan. Kita hidupkan 1 2 3. Tekanan mulai naik. Ini jalur pipa hisap, kita kasih tekanan di angka 100 saja. Dan untuk kondensor kita kasih di angka 250 ya. Ini berapa, ini masih kurang, kita coba tambahkan lagi ya. Ini masih kurang untuk di bagian kondensor ya. Untuk di bagian jalur hisap atau evaporator ini kita kasih 100 saja, karena tekanan paling tinggi pada area evaporator itu pada saat kondisi keadaan mati. Keadaan mati itu sekitar 80 ya, sekitar 80. Kita tambahkan naik ke 100. Dan untuk kondensor itu tekanan tingginya itu pada saat hidup, tekanan itu bisa sampai 250 sampai 300 ya. Yang kita coba tambahkan lagi. Oke. Nah, di sini untuk pipa kondensor ini udah berada di 250. Nah, ini harus kita tandai ya. Nah, sambil berlalu sambil kita cek yang mana yang turun nanti ya. Kalau misalkan yang turun di bagian kondensor berarti kondensor yang mengalami kebocoran. Begitupun sebaliknya kalau di evap ya sama, berarti di evap yang mengalami kebocoran. Kalau dua-duanya bocor berarti udah bocor semua ya. Nah, semoga aja bocornya di bagian kondensor. Nah, ini kita tunggu kurang lebih nanti beberapa jam ya sampai kelihatan mana yang turun. Nah, sebelum itu pastikan di bagian selang-selangnya itu jangan sampai bocor, karena kalau bocor ya percuma ya kita ngetesnya. Oke, dan di sini kita cek di tekanan ya. Tadi ini udah kemarin ya kita press, bukan hanya berjam-jam, ini udah dari kemarin ya. Ini saya coba cek ya. Dan di sini untuk tekanan untuk di bagian hisap itu masih sama di tekanan 100 psi. Dan untuk kondensor ini sebenarnya tadi tetap ya di angka 250 psi. Nah, kenapa ini bisa turun? Karena ini selang manifolnya ini pas saya ngambil itu sempat kegoser ya. Jadi makanya ada sedikit bocor lalu turun ya. Padahal dari kemarin udah berada di 250. Intinya kedua pipa ini, entah itu dari pipa kondensor ataupun pipa evaporator, itu aman semua, nggak ada kebocoran. Nah, lalu bagaimana Mas kalau misalkan di bagian kondensornya yang bocor? Nah, teman-teman bisa cek bocornya ya. Kalau misalkan nggak ketemu, teman-teman bisa langsung ganti kondensor body ya. Seperti di konten-konten saya sebelumnya sering banget saya ngupload penggantian kondensor ya. Nah, untuk kulkas sub yang modelnya kecil seperti ini itu bisa menggunakan ukuran 10 ya. 10 sudah cukup. Nah, jadi pada intinya kalau misalkan di evaporator, teman-teman bisa cek di bagian jalur evap ya. Biasanya kalau di jalur evap itu di bagian sambungan atau enggak ada pipa-pipa yang korosif. Kalau udah korosif, teman-teman bisa ganti aja evaporatornya. Oke, jadi segitu aja. Nah, karena di sini untuk pipanya ini enggak ada yang bocor, selanjutnya kita akan masuk proses ke pengisian freon ya.
proses pengisian freon. Nah, untuk pengisian freon nanti kita buatkan di video sebelumnya, karena ini udah durasinya udah panjang untuk video pembuatan presurnya. Jadi saya buat berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada yang belum ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.